Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, Allah ta'ala bi muhammidan sirri wa wasatul qaidi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alu Allahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'alima. Shallallahul azim ayyuhal karim. Para pengharapan dan firman Allah Subhanahu wa taala. Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadirin hadirat jamaah majelis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita menyaksikan bersama malam hari ini insyaallah berlimpah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah angkat derajat kita. Selesai kita tinggalkan majlis yang mulia ini, senantiasa Allah selesaikan semua dosa kita. Amin. Hadir bersama kita guru kita bersama Abdul Norom Al-Muharram Abdul Kaiji Salim Mardani Al-Hafiz Al-Ta'awul Bikuli Hayatihi wa Nafa'an Barakatuh Demi. Dan guru kita yang baru saja tadi meninggal tempat yang menyampaikan kaya dengan hikmah Al-Muharram yang hadir Khairul Ansori. Semoga beliau bersama dengan Allah. Dan banyak juga para asatidz, para alim ulama, para tokoh masyarakat menjadi. Dan mohon maaf saya tidak akses satu persatu mengingat waktu yang begitu sempit. Tapi khusus yang saya hormati pengurus DKM Masjid Jamiatul Ahmad Mukarram, Ustaz Haji Muhammad Musli, Ustaz Ahmad Haji Ahmad Sarifudin Ilyasi, dan seluruh jajaran pengurus yayasan dan DKM Rahman. Semoga beliau terus memberikan kemampuan istiqomah mengamalkan hajinya kita ini. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya memberikan kalimat rindu kepada Nabi Muhammad SAW yang nanti akan disempurnakan oleh guru kita Abdul Qadir Syarif Maqdadi. Jamaah sekalian, teramat mulia kita malam hari ini, menjadi karunia besar buat kita, menjadi kebanggaan buat kita kalau sampai saat ini masih ada di hati kita cahaya iman dan Islam, terlebih lagi tertanam cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sekalian, bila mana sudah ada terungkap, terlintas dari lisan kita kata cinta, maka tidak ada lagi kata dan bahkan sesuatu yang menghalangi untuk menuju dan berjumpa kepada seorang yang dia cintai. Apalagi malam hari ini kita diundang. Kalau saja ini peringatan Maulid, yang disebut dan diperingati adalah manusia besar yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita termasuk menjadi umatnya. Jangan pakai diundang, diundang kita terpanggil hati kita. Itulah bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW sampaikan dalam sebuah hadisnya, Mastamallahu abdan bi amalis salih illa wa huwa yuridu an yataqabbalahu minhu. Maka saya ini sebuah bukti kalau udah ada cinta, udah ada gerakan hati, tertanam niat ikhlas, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi sesuatu yang menghalangi kita, menghalangi niat kita untuk
situ bisa bersama di majelis yang mulia ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar kita Muhammad SAW. Bila mana kita sudah berada di dalamnya, tergerak ini adalah perbuatan amal soleh yang tercatat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ini adalah semuanya gerakan Allah yang menjadi sebab dulu kita simpul di sini akan menjadi pembuka pintu rahmat, pintu maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad sampaikan demikian yang sekalian. Dicenderungkan kita untuk bisa bergerak hati kita. Kalau tidak ada cinta, udah gak bisa. Ada agenda kemanapun, tetap baik malam hari ini agenda kita. Karena di situ di pintu rahmat ada peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad SAW. Jangan sekalian, kalau kita sampai saat ini masih berat aja untuk melangkahkan kaki, di mana di situ diperingatkan Maulid Nabi besar kita Muhammad SAW. Itu adalah sebuah perjuangan yang harus kita korbankan, yang harus kita luangkan waktu kita. Kalau dibanding jamaah sekalian dengan perjuangan para sahabat mendampingi perjuangan Nabi Muhammad SAW, jiwa, raga, harta dia korbankan demi tegaknya panji Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Terbukti salah satu sahabat yang beliau termasuk dari awal Islam adalah Suhaib bin Sinan. Beliau terkenal di kota Makkah, orang yang pemberani, orang yang kaya, tapi tatkala mendengar nama Nabi Muhammad SAW, tergerak hatinya untuk mencari di mana sosok manusia yang namanya sudah masyhur. Tatkala itu jamaah sekalian berjumpa beliau di Darul Arqam beserta sahabatnya yang satu, yang dia pun juga akan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Di sana dia pertama kali mengucapkan syahadat, mengakui keislamannya, bersyahadat bersaksi kepada Allah dan bersaksi kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan sekalian dengan dirahmati Allah SWT. Apa yang terjadi sekalian, seketika dia sudah ada cinta kepada Nabi Muhammad, sehingga dia berani berkata, "Ana qaimun bainan nabi wal aduwi." Dia berkata dengan lantang di hadapan orang-orang kafir Quraisy yang mencegah dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Tatkala itu rombongan akan berjibar hijrah ke kota Madinah beserta Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Suhaib bin Sinan tertawan oleh kawan kafir Quraisy, yang sehingga terjadi yang sekalian, ia ditahan. Apa ketentuan yang Allah berikan kepadanya? Orang yang ada di hati Nabi Muhammad gak boleh terhalang, gak boleh terputus perjuangannya. Apa yang terjadi? Orang-orang kafir Quraisy terlena, mengakibatkan Suhaib bin Sinan lari dengan kencang dengan seekor unta mengejar baginda Rasulullah Muhammad SAW. Lalu tatkala terlihat ini Suhaib kabur, hampir Quraisy mengejar begitu kencang pula, tapi tatkala sudah akan menghampiri Suhaib, berbalik badan dan berkata dengan lantang, "Siapa dari kalian yang berani maju menghadapi aku, niscaya akan aku luncurkan semua anak panah yang ada pada aku, yang akan terhunus pada tubuh kalian semua, dan aku akan bantai dengan pedang aku yang begitu tajam." Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia berkata kepada mereka semuanya,
Wahai orang-orang kafir Quraisy yang menghalang-halangi aku akan berjumpa berhijrah bersama Rasulullah SAW. Bila mana kalian membuka pintu, melepas, tidak lagi menghalangi aku berjumpa dengan Rasulullah SAW, aku berikan semua harta yang aku miliki dan aku akan tunjukkan di mana tempat aku menaruh harta tersebut yang semuanya. Dilepas semuanya Pak harta demi pengen berjumpa Rasulullah SAW. Nggak ada lagi yang tersimpan dalam hatinya, nggak ada lagi harta yang dia sayangi. Ketika itu hanya ada satu di hatinya, kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya dia terbebas dan tawaran mereka. Akhirnya orang kafir Quraisy berkata, siap. Tatkala itu sudah terbuka, dengan senang hati bergembira melanjutkan perjalanannya Suhaib bin Sinan menuju kota Makkah dan berjumpa Rasulullah. Apa terjadi sekali tatkala Suhaib bin Sinan mengucapkan salam dan terdengar di telinga Rasulullah SAW. Dengan tegar dan gembira pula Rasulullah menjawab, Rabita ya Aba Yahya, Rabita ya Aba Yahya, beruntung kau wahai Aba Yahya, karena kau telah menjual hartamu untuk menggapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah jamaah sekalian yang menjadi sebab asbabun nuzulnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa minan nasi may yashri nafsahu bighayri radhatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Jamaah sekalian, untuk mendapatkan ridho dari Allah, mardatillah, enggak seberapa dari apa yang kita miliki jamaah sekalian. Maka kecintaan kita saling bersama kali ini adalah sebuah bukti dedikasi cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Yang sekali begitu amat cintanya Nabi Muhammad kepada kita. Tatkala ruhnya akan keluar dari jasadnya beliau, yang ingat bukan lagi sesuatu yang dia cintai, bukan lagi sesuatu yang dia banggakan. Ummati. Coba bagaimana enggak bangga rasanya kalau orang tua kita akan berangkat menghadap Allah, akan keluar ruh dari jasadnya, yang dia panggil anak yang dia cintai keluar satu namanya anak. Girang banget tuh. Dan sekian anak ini dipanggil sama anak yang disebut oleh bapaknya tatkala akan meninggalkan dunia, yang disebut anak yang pada orang tuanya, dan anak yang disebut lagi kepada orang tuanya, dia pun girang. Begitupun juga kita harus bangga menjadi umat Rasulullah SAW, yang bukan saja kita disebut nama kita, tatkala beliau akan keluar ruh dari jasadnya, nanti di yaumil kiamah pun juga kita akan dicari orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Maka jemaah sekalian, nanti akan kecil. Boleh jadi kita tidak bisa berpeluang ketemu dengan Rasulullah, dan Rasulullah pun kita tidak bisa kita lihat satu persatu. Tapi nanti di yaumil kiamah umat Rasulullah SAW akan terciri dan terlihat oleh Rasulullah SAW. Inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati burran muhajjalin min asaril wudu. Nanti umat-umat Nabi Muhammad SAW dia berkiamat akan terciri dengan satu cahaya yang begitu terang benderang, yang dimaknakan burroh adalah cahaya terang benderang di wajah, dan yang disebut mu'amanjarin adalah cahaya yang begitu terang
di tangan kita dan di kaki kita. Jamaah sekalian, nanti kita kelihatan. Dan tatkala kelihatan dipanggil ummati kumpul kita jamaah sekalian. Maka jamaah sekalian, bila mana kita saat ini ada cinta kepada Rasulullah SAW, amalan yang sangat simpel dan sangat ringan adalah membiasakan kita wudhu. Dengan wudhu yang baik akan nanti terbukti menjadi ayat. Al-Quran sudah menjelaskan yang sekalian, keadaan umat Rasulullah nanti di yaumil qiyamah hanya dengan dua keadaan yang terlihat yang diperintahkan oleh Allah. Satu, ada orang manusia yang mukanya hitam kelam, dan yang satu golongan lagi manusia yang bercahaya. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina swaddat wujuhum a'amantum ba'da imanikum fadhuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Yang pertama yang sekalian, yang pertama kita tampak di yaumil qiyamah. Umat manusia adalah orang yang tidak ada iman kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah mudah-mudahan kita yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, wa amal ladzina ya'budu qulubuhum bi rahmatillah hum fiha khalidun. Mudah-mudahan kita dari saat ini Rasulullah cinta kepada kita dan kita pun cinta kepada Rasulullah. Terbukti kita saat ini bisa kumpul bersama di tempat yang mulia, kita peringati Maulid Nabi Muhammad SAW, dan lagi kita menjadi orang-orang yang dipastikan, orang yang muslim, orang-orang yang senantiasa mau terus berbuat kebaikan. Kalau kita sudah disebut nama Allah, perjalanan hidup kita dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan jemaah sekalian tidak ada buat kita saat ini yang harus bisa kita lakukan. Karena nanti di yaumil qiyamah buat kita orang-orang yang disebut tadi sudah dirangkai menjadi orang yang taibin, orang-orang yang sudah diberikan kemampuan beramal baik, orang-orang yang sudah istiqomah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, kemudian disertakan terus dengan petunjuk, nanti dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Tatkala umat Rasulullah meninggalkan dunia setelah dia bertaubat kepada Allah dari segala dosanya, dia utamakan amal solehnya, dibangkitkan dari kuburnya senantiasa beraroma yang begitu luar biasa, min rihil misk. Jemaah sekalian, Allah coba gimana nggak kira umat Rasulullah yang sudah tadi termasukkan orang yang disebut istiqomah, bertaubat dan beramal soleh, kemudian masuk dalam kuburan yang disebut bisa dipastikan ada dua ketentuan, dua keadaan. Yang orang-orang ada cinta kepada Allah dan Rasulnya, dia keluar dari kuburan, irtama baina yadaihim rihul miski. Ini cerita yang sekalian termaktub dalam kitab Bahrul Dumu Al-Imam Al-Jauzi. Rasulullah SAW menceritakan di dalam tersebut. Nggak sampai di situ jamaah sekalian, maka begitu bangga kita istimewakan. Apa setelah dibangkitkan, dikumpulkan di malam mahsyar, yang orang-orang lagi kebingungan, yang orang-orang lagi sedang berlari-lari mencari pertolongan. Orang-orang yang tadi sudah istiqomah di jalan Allah, yang dibangkitkan dari kuburnya, aroma jasadnya tercium dengan wanginya minyak misik yang turuna ma'ilatan minal jannati wa hum yaquluna minha.
Jangan kalian kita sudah dibangkitkan dari alam kubur, sudah mantap, sudah cakep, sudah asik. Masuk dalam masyarakat, kita sudah dikumpulkan di tempat istimewa, sudah dihidangkan makanan dari surga yang kita makan ketika itu. Wa hum fi zillil arsy, mereka akan naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Wasairun nasi fi syiddatil hisab. Jangan sekalian mereka yang terlena dalam kehidupan dunia, menyia-nyiakan keimanan dan keislamannya, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mereka nanti melihat orang-orang yang ada cinta kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa mohon ampun kepada Allah, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Mereka disambut dengan baik dan dimuliakan oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang jauh dari Allah dan Nabi. Meninggalkan saya, mereka lagi kerepotanku. Antri, tunggu giliran, amalnya dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi umat Nabi Muhammad mendapatkan istimewa yang luar biasa, yang mereka langsung dihampiri oleh Rasulullah, dibawa ke tempat yang kita tuju adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad. Jamaah sekalian, maka buat kita tidak ada lagi cara, tidak ada lagi alasan. Usia kita semakin meningkat, muda ataupun tua, kontrak hidup kita semakin dekat. Maka bila mana kita berlalai diri, malas-malas, menunda-nunda waktu, jangan sampai kita tidak mendapatkan rahmat dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad diutus ke dunia ini, yang saat ini kita sudah berada di dalam dunia dengan kondisi yang berbeda-beda. Semuanya adalah sebab rahmat Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu wa taala. Ditafsirkan dalam tafsir Ibnu Katsirnya, beliau sampaikan faman qabala hadir rahmah wa syakara hadhihi ni'mah faqad tada wa man raddaha wa hajjaha faqad khasira fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang menerima rahmat Nabi Muhammad SAW, dia terima dengan baik itu rahmatnya, kemudian dia bersyukur kepada Allah lantaran sebab kita dijadikan umat Rasulullah SAW, maka kita termasuk orang yang beruntung karena mendapatkan hidayah. Tapi berbalikannya, orang yang tidak menerima ini rahmat, tidak bersyukur atas segala nikmat, maka dia akan sesat, merugi dunia sampai akhirat. Ya sekalian, para nabi sebelum Nabi Muhammad pada ingin minta kepada Allah biar aku menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah, jadikan aku menjadi umat Muhammad SAW. Apa? Tidak ditolak. Maka buat kita menjadi manusia yang sangat beruntung, manusia yang termasuk umat Rasulullah. Umat Rasulullah disebut istimewa karena ada sosok satu manusia yang mulia dan agung. Yang kedua, istimewa umat Rasulullah karena diturunkan padanya adalah Al-Quran. Maka yang sekalian sebagai akhir, bila mana kita umat Rasulullah yang katanya cinta kepada Allah, untuk dibuktikan cinta kepada Nabi Muhammad. Alamatu hubbillahi hubbun nabi wa hubbun nabi
hubul Quran. Nggak bisa dipisahkan. Bila mana ada cinta kepada Allah, kudu harus cinta kepada Nabi. Bila mana cinta kepada Nabi, kudu juga cinta kepada Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah ada di diri kita, sudah ada di dada kita, sudah ada di lisan kita, pastinya Allah selesaikan semua urusan kita. Innal ladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima unzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kafara anhum sayyi'atihim wa hasana. Maka dari sekalian, bila mana ada Quran, udah amal soleh, cinta kepada Nabi, urusan kita, dosa kita diampunkan. Semua urusan apapun yang kita rasakan saat ini, insya Allah akan cepat diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran sebab ketaatan kita, kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, cinta kita kepada Al-Quran yang menjadi cahaya kita dari dunia sampai akhir. Kalau sudah selesai semua urusan kita, maka selesai juga ceramah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.